Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harsidayat. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemikiran desain atau design thinking, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Jadi presentasi saya ini tentang Smart Cafe. Langsung saja kita memasuki tahap empati. Empati sangat penting dalam customer service atau layanan pelanggan. Bisnis yang memanfaatkan teknologi perlu menyadari agar kita dapat membangun koneksi yang personal dengan pelanggan. Saat kita menunjukkan empati, pelanggan bisnis akan merasa bahwa kita peduli dan bersungguh-sungguh dalam melayani. Akhirnya pelanggan akan menjadi loyal terhadap bisnis kita. Dalam mempelajari empati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar customer service dapat berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut simak ulasannya. 1. Prioritaskan pelayanan berdasarkan kepentingan. Prioritas pelayanan bisnis kafe berdasarkan kepentingannya yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan teknologi mulai dari pemesanan tempat, menu, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kedua, selesaikan akar masalah di bisnis kafe. Masalah umum yang sering terjadi pada bisnis kafe yaitu daftar menu yang kurang menarik dan tidak bervariasi, layanan konsumen buruk, identitas bisnis kurang jelas, mengabaikan manajemen dan operasional bisnis kafe, kurang kualitas sumber daya manusia, kurang memperhatikan strategi pemasaran, dan terakhir salah pilih jenis kemasan. Selanjutnya di dalam empati yaitu ada observasi. Observasi yaitu setelah mengamati atau mengobservasi langsung dari suatu kafe, saya menyimpulkan bahwa dibutuhkannya suatu pendekatan kepada konsumen yang lebih modern dan kekinian, baik berupa lokasinya, pelayanannya, kenyamanan tempat, pemesanan tempat, dan menu makanan. Sebagai mahasiswa atau masyarakat yang suka nongkrong, tentunya membutuhkan tempat nongkrongan yang nyaman dan untuk berdiskusi atau hanya sekedar menikmati momen nongkrong bareng. Dengan pelayanan kafe memuaskan, maka kafe tersebut akan memiliki rating tinggi oleh banyak orang. Pastinya akan meningkatkan pendapatan untuk kafe tersebut dan dapat membangun bisnis kafenya. Dengan lebih memanfaatkan teknologi untuk mulai dari pemesanan tempat, menu, dan lokasi kafe, maka bisnis kafe akan jauh berkembang karena dengan fasilitas kemudahannya dan memiliki kesan tersendiri di mata pelanggannya. Di bagian kedua dari empati yaitu engagement atau keterlibatan. Ada banyak cara untuk mendapatkan consumer engagement. Salah satunya adalah dengan memiliki empati kepada konsumen. Empati sendiri merupakan situasi di mana Anda dapat merasakan, melihat, dan memahami situasi, kondisi, perspektif, bahkan emosi orang lain. Dalam ilmu pemasaran modern, bahkan dalam konteks yang lebih sempit, menyentuh emosi pelanggan adalah hal wajib yang harus dilakukan saat menerapkan strategi marketing. Selain itu, emosi juga sangat erat dengan pengalaman. Manusia akan lebih merasakan pengalamannya lewat rasa. Melalui emosi konsumen juga membantu Anda untuk menentukan bahkan mendesain produk Anda. Selanjutnya yaitu immerse atau merasakan. Immerse atau merasakan pengalaman yang dialami oleh user. Jadi sebagai consumer cafe pastinya kita pernah merasakan atau merasakan kurangnya pelayanan yang kurang bagus dari suatu kafe, seperti kesulitan memesan tempat, kesulitan lihat variasi menu, pembayaran masih cash, dan sulitnya melihat histori pembayaran. Dengan adanya aplikasi atau sistem terintegrasi, maka memudahkan user untuk melakukan transaksi dan pelayanan yang ada di kafe tersebut. Slide selanjutnya yaitu define. Tahap kedua adalah define, yaitu mendefinisikan masalah. Pada tahap ini kita akan mengumpulkan suatu informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa yang kebutuhan user.
Perlu diketahui bahwa ketika mendefinisikan suatu masalah, kita harus fokus pada user, bukan kepada bisnis goal. Sebagai contohnya, pemikiran yang fokus pada bisnis goal yaitu website e-commerce yang dikembangkan harus menghasilkan keuntungan yang tinggi. Contoh lainnya, pemikiran yang fokus pada user yaitu website e-commerce harus bisa memudahkan pengguna untuk bisa berbelanja di mana saja dan kapan saja. Lalu mencari target konsumen yang dicari yaitu para mahasiswa atau masyarakat yang suka nongkrong dengan bernuansa kekinian dan modern. Dengan mengetahui target konsumen tersebut, maka akan mudah kita mengetahui apa kebutuhan mereka dan apa yang diinginkan mereka. Keinginan dan kebutuhan target konsumen yaitu dengan mudah mengetahui lokasi kafe, pemesanan tempat, pemesanan menu, dan kapan akan perlu disajikan menu tersebut. Transaksi pembayaran non-tunai, dan fasilitas lainnya yang sudah terintegrasi dengan sistem. Dengan segala kemudahan yang sudah terintegrasi, maka akan memudahkan target konsumen untuk mengetahui tentang kafe tersebut serta fasilitas-fasilitasnya. Dengan berkembangnya bisnis kafe di Medan, menjadikan konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan tempat yang akan dikunjungi. Dalam hal ini, para pengusaha kafe memanfaatkan peluang bisnis dengan membentuk karakter kafe yang diberikan kepada konsumen, sehingga merasa puas. Pada penelitian ini, saya mengidentifikasi masalah peluang pasar yang tinggi, namun banyak kafe menjalankan bisnis hanya berfokus pada penjual produk tanpa memperhatikan konsep yang bisa menarik perhatian konsumen. Dalam perkembangannya, konsumen mencari produk yang memiliki konsep unik, yang bisa memberikan kepuasan setelah mengkonsumsinya. Selain konsep produk yang unik, konsumen juga ingin suasana kafe yang nyaman untuk dapat menikmati sajian kafe. Konsep tempat yang disajikan kafe menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk mengunjungi kafe tersebut. Slide selanjutnya yaitu, jadi dari slide sebelumnya, hal ini yang masih belum dikembangkan oleh banyak kafe yang ada di Medan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dapat dirangkum identifikasi masalah pada penelitian ini. 1. Pelanggan kafe masa kini mulai memperhatikan dengan desain produk daftar menu yang ditawarkan oleh kafe. Solusinya apa? Yaitu memperhatikan tata letak dan layout dan desain menu kafe. Kelompokkan menu yang paling menguntungkan pada suatu halaman. Buatlah menu menjadi guide bagi konsumen melalui foto atau teks yang kreatif. Kelompokkan menu dan tandai menu rekomendasi dan yang populer. Jadikan menu sebagai petunjuk seperti sisipkan gambar atau foto pada menu. Kedua, masih banyak kafe di Medan yang belum memiliki konsep yang kreatif untuk menarik pelanggan. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi smart cafe yang memudahkan pelanggan atau user untuk berinteraksi dengan kafe tersebut. 3. Masih banyak kafe yang belum mengikuti selera konsumen masa kini atau identitas bisnis kafe kurang jelas. Solusinya yaitu para calon konsumen perlu mengetahui mengapa mereka harus makan di kafe kita dan bukan di kafe lainnya. Oleh karena itu, identitas bisnis kafe kita harus terlihat jelas dan tersampaikan dengan baik pada konsumen untuk dapat bersaing pada industri yang memiliki tingkat saing yang tinggi. Kita harus dapat menawarkan nilai lebih dari apa yang pesaing kita miliki. Hal tersebut dapat kita capai dengan adanya nilai jual yang lebih unik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi mata kuliah desain thinking atau pemikiran desain ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu aplikasi Smart Cafe di bagian empati dan define. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.